sekarang kita akan jalan-jalan menuju Bantaeng. Jadi kita akan bersama Bang Dirga. Bantaeng itu salah satu yang terkenal adalah produk hasil pertanian dan kopinya. Jadi saya dengar ada loh kopi Liberika di Bantaeng. Nah, untuk lebih jelasnya kepada Bang Dirga, waktu dan tempat kami persilahkan. Oh iya maaf, Bang Dirga paparan dari Bang Dirga sendiri ya? Atau dari saya? Halo, Bang Dirga, masuk? Bebas. Dari Mas, bisa juga. Saya aja yang share screen. Oke, ya Bang Dirga aja, biar lebih move. Silahkan, Bang Dirga, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirga Alimran, konsultan SDM UPTD Plut KUMKM Kabupaten Bantaeng. Hari ini saya akan sedikit membahas diskusi tentang bagaimana UPTD Plut bersama Dinas Koperasi KUMKM Kabupaten Bantaeng mengembangkan komunitas UMKM Kabupaten Bantaeng. Sebenarnya kalau dari segi historis sih sama aja, sama kayak tadi Kulon Progo, terus kami juga banyak mengambil referensi waktu jalan-jalan ke Kota Batu kemarin. Tapi secara sederhananya itu kami mengembangkan komunitas ini ada 4 langkah ya. Yang pertama itu inisiasi. Tiap-tiap langkahnya sebentar saya jelaskan. Inisiasi itu poin-poinnya itu identifikasi, kualifikasi, dan pembinaan. Kemudian langkah kedua itu fase pembangunan. Pembangunan yang dimaksud di sini bukan pembangunan infrastruktur atau semacamnya, cuman maksudnya pembangunan apa-apa saja instrumen-instrumen yang nantinya dijadikan baseline pengembangan UMKM. Di pembangunan sendiri itu langkah-langkahnya terbagi menjadi klasifikasi, instrumen, komunikasi, kemudian langkah ketiga itu adalah aksi, branding, promosi, lalu penjualan, dan langkah terakhir itu adalah fase pengembangannya, kerjasama eksternal, arus informasi, dan bagaimana caranya melibatkan lokal-lokal champion. Oke, saya lanjut. Yang pertama itu fase inisiasi. Jadi di inisiasi itu step paling pertama ya yang kita lakukan itu identifikasi potensi. Kalau kebiasaan kami di sini itu tiap tahun itu bulan 11, bulan 12 itu kami di UPTD Plut itu disuruh nyebar ke seluruh wilayah, seluruh kecamatan Kabupaten Bantaeng, pergi menulis potensi-potensi usaha apa saja yang ada di tiap-tiap wilayah berdasarkan kelimpahan bahan baku, akses bahan baku, kemudian bagaimana identifikasi produk turunannya, bagaimana peluang pasarnya, bagaimana skematik usahanya, kelembagaannya, apakah dia sudah memiliki izin usaha atau semacamnya, kemudian bagaimana manajemen SDM-nya. Terakhir, dia usahanya minimal punya catatan keuangan atau tidak. Nah, data-data tersebut kami rekapitulasi, kami rekapitulasi dalam satu sistem database yang notabene ujungnya juga masuk ke SIMCIS. Nah, data-data tersebut kemudian kami analisa kembali di kantor UPTD. Kita kualifikasi berdasarkan bagaimana kapasitas produksinya, kemudian bagaimana cakupan pemasarannya. Nantinya kemudian kita diskusikan untuk dibuatkan identifikasi permasalahan dan kebutuhannya. Nah, setelah data-data tersebut kemudian dianalisa, kita treatmentnya itu ada 2. Yang pertama itu pembinaan di ruang kelas. Ini kegiatan yang istilahnya lazim dilakukan di berbagai plut. Pembinaan ruang kelas itu kayak misalnya BIMTEK ya. BIMTEK-nya itu judul BIMTEK-nya itu kita sesuaikan berdasarkan analisa kebutuhan makro. Cuman biasanya ya kalau misalnya kita bikin BIMTEK kalau untuk UMKM baru itu biasanya kita buatkan kayak semacam list materi yang masuk standar-standar pembinaan yang perlu dibina dulu. Misalnya bagaimana pengurusan UMK via OSS, bagaimana caranya mengatur manajemen produksi melalui pengaturan layout produksi, bagaimana caranya mengelola
bagaimana caranya memanage tenaga kerja dalam usaha, bagaimana caranya penulisan catatan keuangan yang baik dan semacamnya. Nah, setelah BIMTEK itu kita lakukan pembinaan lapangan. Ini kayak misalnya di foto ini kemarin tanggal 28 Juni 2018 kebetulan kita dapat potensi di salah satu BUMDes dan kelompok wanita tani di wilayah Desa Bontoran itu. Di sana itu banyak sambal ya, banyak lombok cabai rawit. Cuman di sana ternyata mereka tidak tahu cabenya itu mau diapain. Mereka jualnya cabai itu jual bahan baku gitu, jual langsung ke pasar. Jadi kemarin kita inisiasi bagaimana kalau misalnya kita buatkan mereka produk turunannya. Nah, ini teman saya, Bang Papul, selaku konsultan produksi, kemudian membuatkan skema memadukan antara cabai dengan ubi jalar ya, untuk dibuat semacam sambal botol. Kemudian yang selanjutnya kita juga sempat lakukan pembinaan itu di daerah Tompok Bulu. Di sana kan lumayan besar hutan desanya apa segala macam. Terus kita lihat di situ ada lebah apa segala macam. Jadi kita kaitkan bagaimana caranya manajemen budidaya lebah yang kemudian diintegrasikan dengan budidaya tanaman kopi untuk processing kopi grade 1 secara natural. Kemudian setelah pembinaan lapangan itu, kita akan output dari inisiasi itu, yang pertama itu ada database UMKM. Ini semua terrekapitulasi di SIMCIS secara online. Yang kedua, kita juga punya program tersendiri untuk rekapitulasi database yang kemudian kita integrasikan sama Dinas Koperasi, Dinas Industri dan Perdagangan, dan bagian pajak. Kemudian yang kedua itu list UMKM yang legal secara kelembagaan. Maksudnya dia sudah memiliki izin usaha minimal OSS, kemudian praktisi UMKM yang melek usaha dan berwawasan kewirausahaan yang memadai. Ini maksudnya secara teori mereka sudah paham. Oh, kalau misalnya kita mau buat satu produk, cara untuk menyasar, menentukan target pasar itu melalui marketing intelligence itu seperti bagaimana. Kemudian list UMKM yang punya kapasitas produksi yang memadai, ini maksudnya ketika misalnya mereka sudah didapatkan suatu akses pasar, dia bisa tidak supply barangnya berkelanjutan ke akses pasar tersebut. Kemudian list UMKM yang punya mental factor, maksudnya ketika misalnya mereka mendapatkan cobaan kayak misalnya sekarang sementara masa pandemi ya, mereka bisa tidak berinovasi, bagaimana caranya mereka bisa tetap jualan dalam kondisi yang serba dibatasi. Kemudian yang terakhir list UMKM yang akuntabel, maksudnya di sini mereka minimal sudah tahu berapa biaya pokok produksi produk mereka, mereka sudah tahu kalau misalnya mereka jual sekian margin usahanya berapa, itu mungkin. Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, setelah dari database tadi, kemudian kita rapatkan kembali bersama pihak Dinas Koperasi. Nantinya database tersebut nanti kita kelompokkan berdasarkan bagaimana kapasitas produksinya, kemudian jenis barang apa yang dia produksi, kemudian kita kelompokkan juga berdasarkan wilayah, dan nanti kita akan kirim pembina-pembina yang istilahnya yang memiliki skill memadai, kayak misalnya dia masuk kategori produksi makanan ringan, yang paham tentang makanan ringan, pengolahan keripik, dan produk-produk turunan lainnya itu yang istilahnya kita kirim untuk lakukan pembinaan secara intensif. Kemarin juga dari 2019 itu kita dapat dana ya dari pemerintah Kabupaten Bantaeng, karena kan kalau konsultan PLUT mau goyang sendiri, mau lakukan pembinaan untuk 60 UMKM itu kan agak ribet. Jadi kemarin kita dapat tambahan pembina kecamatan, jumlahnya itu ada 8 orang, masing-masing mewakili tiap-tiap kecamatan. Itu yang istilah kita jadikan pembina yang hampir tiap harinya itu ada di lapangan mendampingi UMKM di perwakilan di kecamatan wilayah kerja masing-masing. Kemudian untuk kalau yang untuk bagaimana caranya kita membuat satu
media ya, bagaimana caranya setelah antara tiap-tiap UMKM dari tiap kecamatan, UMKM yang istilahnya memiliki produk-produk berbeda itu bisa berkomunikasi satu sama lain. Kemarin tahun 2017 kita inisiasi buat grup WhatsApp. Mungkin agak dengan yang tadi ya, Aku Cinta Kulon Progo, cuman kita mainnya di grup WhatsApp, namanya itu keluarga besar UMKM Kabupaten Bantaeng. Nah, di grup WhatsApp ini selain UMKM kita juga memasukkan komponen-komponen seperti pemerintah daerah. Pemerintah daerah ada juga beberapa pihak dari lembaga-lembaga eksternal seperti MUI apa segala macam. Tujuannya itu supaya mereka bisa mengevaluasi, jadi UMKM-nya men-share kegiatan usahanya, kegiatan pemasarannya, terus bagian produksinya bagaimana. Di situ juga mereka men-share bagaimana pengalaman-pengalaman mereka dalam memasarkan produknya. Itu nanti yang istilahnya akan disimak dan dievaluasi oleh komponen-komponen pemerintah daerah, kemudian pihak-pihak eksternal tadi. Keuntungannya UMKM masuk di grup ini, jadi kayak misalnya tadi ada pihak eksternal kayak misalnya MUI. Jadi kalau misalnya MUI Sulsel punya program sertifikasi halal gratis, representatif MUI-nya share di situ. Jadi UMKM cepat dapat beritanya, cepat bergerak untuk mengakses program tersebut. Kemudian selanjutnya gerakan komunitas UMKM Kabupaten Bantaeng. Ini sebenarnya idenya itu kemarin waktu kita jalan-jalan ke Batu. Jadi di Batu itu kan ada yang namanya APKB, Asosiasi Pengusaha Kota Batu. Yang kerennya di APKB itu kami lihat, jadi mereka itu sebenarnya bukan program pemerintah. Mereka itu adalah UMKM yang istilahnya berproses pelan-pelan, nanti yang istilahnya yang sudah agak naik prosesnya, dia jadi kayak semacam mentor begitu untuk UMKM yang baru mulai, startup, atau UMKM yang istilahnya mendapatkan sebenarnya produknya bagus, tapi dia kekurangan informasi masalah pasar. Untuk mereka, nah dengan pengalaman melihat APKB itu, kita rencananya replikasi APKB tersebut di Kabupaten Bantaeng dengan membentuk komunitas ini. Pada saat ide komunitas ini disusun di Kabupaten Bantaeng, Cak Samsul sendiri hadir waktu itu bulan April 2018, kemudian kita launching di bulan Mei. Cuman dalam perjalanannya gerbang ini ternyata bermasalah. Pengalaman kemarin yang kesalahannya kami itu pada saat memanage gerbang ini, kami terlalu cepat melepaskan mereka untuk mandiri. Jadi kemarin yang jadi ketuanya itu Pak Burhan itu sempat konflik sama anggotanya sendiri yang notabene sekretarisnya yang punya jagoan jahe. Konfliknya itu agak telat ya kita deteksi, soalnya setelah kita berikan mereka arahan untuk mandiri, ya mereka itu agak eksklusif. Jadi informasi-informasi tentang persetujuan mereka itu tidak sampai ke UPTD Plut. Jadi kita tidak bisa antisipasi. Untuk gerbang sendiri sebenarnya untuk ancang-ancang ya, kalau misalnya memang Plut nanti ada apa-apa segala macam, mungkin kita bisa mereview kembali. Jadi konsultan yang misalnya sudah tidak bekerja di Plut lagi bisa mereview kembali gerbang ini di Kabupaten Bantaeng untuk menjadi salah satu bagian dari mereka dan menyusun ulang kembali komunitas ini. Kemudian output dari pembangunan itu sendiri, yang pertama itu ada pengelompokan UMKM berdasarkan jenis produk dan berdasarkan target pasar. Ini tadi sudah saya bahas. Kemudian pengelompokan UMKM berdasarkan sebaran wilayah, pengelompokan UMKM berdasarkan kapasitas pasar, dan kemudian instrumen yang menjadi baseline sharing informasi dan enhancing ikatan emosional. Oke, kemudian langkah selanjutnya branding. Jadi di UPTD Plut itu sendiri awal tahun 2020 itu kita ada dapat juga anggaran untuk pengadaan rumah kemasan. Karena kemarin waktu kita sebenarnya ini dari kita lihat yang kesulitan UMKM di Kabupaten Bantaeng sendiri itu bagaimana caranya mereka mendapatkan kemasan yang istilahnya bisa bersaing lah, bisa punya estetika yang bagus, bisa punya standar food grade.
minimal untuk dijual di retail apa segala macam, kesulitannya itu kita di kemasan, karena kalau UMKM mau kemasan yang bagus itu harus beli dari Jawa begitu, yang notabene nanti ongkos kirimnya mahal. Jadi kemarin alhamdulillah berdasarkan informasi dan kualifikasi pasar yang kita dapatkan dari negosiasi bersama pihak-pihak retail seperti Alfamart, Alfamidi, hasil diskusi itu kita sampaikan ke Bupati Bantaeng, Pak Nurdin, kemudian dia membuat perencanaannya. Setelah suksesi, alhamdulillah dilanjutkan sama penerusnya, yaitu Pak Ilham Masikin. Di rumah kemasan ini sendiri kami mempekerjakan pegawai dari lulusan desain komunikasi visual. Jadi tugasnya dia itu kalau misalnya UMKM, apakah UMKM lama mau istilahnya rebranding atau UMKM baru mau buat logo apa segala macam, tugasnya itu dia mendesain logonya. Seperti quotes yang ada di slide ini, art works like a magic, it can enhance people interest. Jadi seni itu dia bekerja seperti sihir ya. Dia bisa meningkatkan ketertarikan seseorang terhadap produk. Itu mungkin yang menjadi anunya. Kemudian kembali ke rumah kemasan sendiri, jadi kita juga dapat instrumen untuk membuat berbagai kemasan, cuman kendalanya kami di sini untuk bahan baku yang untuk kemasan keripik itu masih belum dapat. Jadi untuk sementara kita cuma bisa produksi yang kemasan-kemasan yang berbasis yang dus. Kemudian ini salah satu metode kami yang sebenarnya baru terpikir sih semenjak pandemi corona ini terjadi. Jadi kemarin itu kita kalau misalnya mau intensifikasi promosi produk UMKM itu kita pakai e-flyer. Jadi itu yang tadi si Echa itu yang desainer itu buat e-flyer berbayar untuk UMKM. Jadi satu desain itu kenanya Rp50.000. Fungsinya e-flyer ini sendiri, mereka bisa share, gunakan e-flyer ini untuk mengiklankan produknya mereka melalui Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Kemudian untuk masalah aksi ini, jadi aksi itu kemarin, aksi sendiri itu promosi dan penjualannya itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama itu penjualan secara offline, yang kedua itu online. Untuk offline sendiri, ini kembali berdasarkan pengalaman kami melihat alun-alun Kota Batu, waktu jalan-jalan ke Kota Batu itu, ada kegiatan yang istilahnya kami desain namanya itu UMKM Day. Jadi UMKM Day itu bagaimana caranya kita mengumpulkan UMKM dan produknya, kemudian kita bawa mereka ke tempat-tempat keramaian kayak Pantai Seruni, atau mungkin ikut di event-event lokalan, event pemerintah daerah, pameran, kerjasama dengan pihak-pihak eksternal kayak Yamaha. Kalau misalnya bikin event, tujuan utamanya itu bagaimana caranya UMKM bisa memperlihatkan loh, bilang ini produk saya, ini produk Kabupaten Bantaeng itu keripiknya nggak kalah sama Citato, Citos dan semacamnya. Selain itu dalam UKMD sendiri itu UMKM juga terlatih secara langsung untuk berkomunikasi dengan calon konsumen mereka. Bagaimana caranya mereka meyakinkan konsumen, mempromosikan kelebihan produk mereka, bagaimana caranya mereka berbicara dengan pejabat apa segala macam. Jadi secara harapannya secara otodidak, tidak harus lewat materi, tidak hanya lewat materi kelas, UMKM bisa terampil jalan sendiri, cari pasar sendiri. Kalau di sini, best way to get use for marketing is by do it a lot and of course value through yourself. Jadi quotes-nya di sini, cara terbaik untuk menjadi handal dalam marketing itu adalah melakukannya sendiri dan merasakannya. Oke, lanjut. Output aksi sendiri. Yang pertama itu list brand yang telah terbranding dengan baik hingga mampu memberikan daya tawar signifikan terhadap konsumen. List UMKM yang terampil promosi dan memasarkan produk secara langsung maupun via e-commerce. Penguatan ikatan emosional antar owner UMKM melalui berbagai event. Dan lanjut ke langkah selanjutnya. Ini masuk ke pengembangan. Jadi poin pertama di pengembangan itu adalah kerjasama pihak eksternal. Jadi tadi itu istilahnya dengan UKMD apa segala macam kan harapannya kita minimal orang Bantaeng sukalah, cintalah sama produknya sendiri. Kalau misalnya mereka jalan-jalan ke Alfamart yang tadinya mungkin kebiasaan beli Citato, ujungnya beli Master Banana yang notabene keripik pisang produk lokalan.
Nah, untuk melanjutkan ke tingkat pemasaran yang lebih masif lagi, misalnya ke Makassar, kemarin kita sempat kerjasama dengan Lau. Jadi Lau itu sebenarnya kalau secara historis sih punya ikatan emosional sama saya pribadi, karena Lau itu sendiri adalah organisasi yang dulu waktu masih mahasiswa sempat kami buat. Fungsinya itu sebenarnya memang untuk membantu masyarakat yang terfokus di bidang sosial dan ekonomi. Mereka tidak terikat dengan birokrasi kampus, cuman mereka punya masa yang terlatih begitu. Fungsinya Lau sendiri kemarin waktu kita koordinasi, mereka menjadi agen-agen penjualan. Apakah kita menggunakan metode reseller atau dropshipper untuk memasukkan produk-produk Bantaeng, untuk memasukkan produk-produk Bantaeng itu di pasar-pasar yang potensial di Kota Makassar. Kemudian yang kedua, kemarin juga kita sempat inisiasi Koperasi Akar Tani itu untuk sebagai representatif usaha pertama di Kabupaten Bantaeng yang bisa mengekspor kopi. Kerjasama ini melalui Free Trade Agreement Sulsel. Di sini Pak Itol selaku representatif Koperasi Akar Tani itu didaftar sebagai eksportir. Oke, lanjut. Kemudian untuk pengembangan, jadi tadi kan istilahnya sudah ada semangat apa segala macam untuk mempertahankan semangat dan kapasitas UMKM itu. Kita tetap berikan berbagai bentuk informasi, bagaimana informasi yang sifatnya itu berupa wawasan kewirausahaan melalui grup. Kemudian kadang-kadang juga kita buat pertemuan informal, bagaimana cara kita berbicara UMKM Bantaeng itu dalam proses usahanya itu masalahnya apa, kebutuhannya apa, kenapa kita buat arus informasi tersebut tidak dalam bentuk bimtek lagi, tidak dalam bentuk pertemuan-pertemuan formal, karena untuk melaksanakan yang seperti itu sebenarnya agak berat juga, karena tidak selamanya ada anggaran begitu untuk melaksanakan pelatihan. Jadi antisipasinya itu ya kita pakai kembali ke grup KB UMKM Bantaeng, kita tulis saja informasinya, kemudian kalau misalnya ada yang mau tanyakan bisa chat pribadi atau buat schedule pertemuan informal begitu. Oke, kemudian lanjut. Yang terakhir itu pengembangan di bidang local champion inclusion. Maksudnya bagaimana caranya dari UMKM yang kemudian tadi perkembangannya agak signifikan, yang baik secara person maupun usaha, itu kita usahakan bagaimana caranya supaya mereka masuk ke lingkungannya PTD Pluit begitu ya, selaku pembina yang sifatnya non formal. Sebenarnya ini kembali ke skema gerbang tadi, cuman karena gerbang itu tadi terlalu banyak hambatan, jadi kita mainnya masukin ke struktur PTD Pluit. Jadi di Kabupaten Bantaeng sendiri itu ada 2 usaha yang istilahnya kita anggap sudah lumayan bisa lakukan pembinaan ke UMKM lain. Yang pertama itu adalah Ibu Erniawati, jadi dia usahanya itu keripik telur. Alhamdulillah kita lihat juga dia salah satu UMKM yang bisa bertahan di masa pandemi ini dengan model promosi zat dalam kelor itu, dia membantu imunitas begitu. Kemudian yang kedua itu Ibu Wanti, ini sudah menjadi UMKM andalan kami sejak tahun 2018. Produknya itu jagoan jahe. Sekarang itu alhamdulillah beliau sudah jadi pemateri seperti Pluit. Dia sekarang lagi aktif di Dinas Perindustrian memberikan pembinaan terhadap IKM-IKM startup. Kemudian dia juga sudah punya jaringan pasar sampai ke provinsi lain, dan sekarang lagi usaha bagaimana caranya dia membagi jaringan pasar tersebut ke UMKM lain yang istilahnya sudah punya kualifikasi lah. Oke, output pengembangan sendiri adalah bagaimana caranya menjaga dan memperkuat objek dan substansi komunitas yang sudah ada. Kemudian list owner UMKM yang potensial untuk melakukan pembinaan dan pendampingan ke UMKM lain baik secara mandiri maupun bersama dengan Pluit. Oke, itu mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.